Jelasin Bang nih, hari ini ada pemilihan apa Bang? Bisa jelasin Bang? Jadi hari ini kita ini di sini bersama teman-teman jurnalis infotainment, kita mengadakan pembentukan yang namanya Perkumpulan Jurnalis Infotainment Indonesia. Nah, nama singkatannya adalah PJII, Perkumpulan Jurnalis Infotainment Indonesia, di mana yang hadir di sini adalah semua jurnalis infotainment, ya. Dan kemudian tadi sudah ada pemilihan secara 2 kali pemilihan, di mana yang terpilih sebagai ketua umum dari PJII adalah Bapak Taufik, ya. Sekarang di samping saya adalah ketua dari PJII. Nah, kemudian setelah terjadinya pemilihan tadi, Pak Taufik sekarang menjadi ketua, dan mengenai formatur kepengurusan dan kemudian kelanjutan ADART akan diadakan oleh Pak Ketua beserta pengurus beserta anggota nanti. Jadi semuanya akan mengadakan rapat ADART mungkin dalam seminggu atau 2 minggu ke depan setelah terbentuknya pengurus, ya. Jadi itu tadi. Jadi kita kami ucapkan selamat kepada teman-teman jurnalis infotainment Indonesia, ya, dengan terbentuknya Perkumpulan Jurnalis Infotainment Indonesia, yang kemudian akan kita ajukan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum resmi yang akan didaftarkan di AHU, ya, di Departemen Hukum dan HAM, ya. Jadi itu tadi. Jadi itu dari saya ucapkan selamat terhadap terpilihnya Bapak Taufik beserta kemudian dengan teman-teman juga. Jadi ini rasanya sudah indah, ya. Jadi silakan nanti Pak Taufik yang akan meneruskan, karena ketuanya adalah Pak Taufik sekarang sebagai ketua PJII, begitu. Bang Deo, mungkin awalnya tergerak untuk mendampingi PJII ini mungkin gimana Bang? Kalau saya kan cuma pengacara, jadi posisinya tentunya karena pengacara juga terkait dengan banyak undang-undang, salah satunya adalah undang-undang pers, di mana perlunya juga pembelaan-pembelaan terhadap teman-teman pers, terutama yang terkait dengan undang pers, ya, para jurnalis. Akhirnya namanya kita pengacara, kita memang akhirnya melihat bahwasanya undang-undang pers ini, terutama para pelakunya yaitu para jurnalis, memang perlu di backup secara hukum, ya. Kalau ada apa-apa perlu pembelaan, ya, supaya jangan kemudian gampang dijolimi oleh pihak-pihak lain. Jadi, nah, yang sekarang ini jurnalis infotainment ini kan banyak di Jakarta, di Indonesia ini, sehingga perlu wadah perkumpulan yang resmi, ya, supaya nanti mereka tidak bergerak sendiri-sendiri. Karena sekarang kan udah musim, udah ada masa di mana YouTube sendiri, TikTok sendiri, kemudian medsos-medsos juga sendiri. Nah, ini mereka perlu wadah yang kemudian memperjelas identitas sebagai jurnalis, begitu. Jadi itu tadi kemudian yang menjadi latar belakang terbentuknya PJII. Mudah-mudahan nanti semakin banyak anggotanya, semakin kuat, sehingga posisinya sebagai jurnalis yang resmi juga kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Ini juga kepentingannya adalah kepentingan untuk pembelaan hukum, kepentingan untuk kesejahteraan, dan lain-lain, gitu. Jadi itu kepentingannya. Bang, berarti bisa bilang kalau misalnya di antara kita semua ini ada yang disomasi atau diancam oleh salah satu pihak manapun, oleh ya orang-orang besar atau orang yang menengah, Abang siap maju membela dan bersama Pak Taufik untuk ya, tentunya kita secara bersama-sama akan membela satu, membela yang lain. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi, tapi adanya satu disomasi atau kemudian dikenai hukum, ada pembelanya, yaitu kita semua sebagai anggota dari PJII. Nah, saya kebetulan adalah berada di wilayah PJII sebagai bagian dari PJII, mungkin sebagai pengacaranya saja. Nanti kita akan membela kepentingan-kepentingan hukum dari anggota-anggota PJII dimanapun berada, begitu. Jadi kedepannya kalau ada yang somasi, ya kita bela, kita jawab somasi mereka dengan jawaban dari perkumpulan kita, begitu. Nah, untuk PJII ini mulai resminya mulai terbentuk badan hukumnya mulai kapan, Bang? Biar jadi kita bisa nanti bisa. Ya, jadi setelah ada ketua akan membuat formatur pengurus. Setelah itu terbentuk, kemudian akan dibuatkan di notaris mengenai tulisan-tulisan akta-akta perkumpulan, dan kemudian didaftarkan ke
Kumham gitu. Itu mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan setelah terbentuknya. Sekaligus juga ada RT yang lazim sebagai perkumpulan ya. Ada RT yang lazim sebagai perkumpulan dan ada RT khusus di mana ada keadaan-keadaan khusus yang kemudian dicantumkan sebagai ADART khusus. Untuk sementara kita akan membuat ADART perkumpulan jurnalis ini, dan itu nanti didaftarkan, dibuat oleh notaris dan kemudian didaftarkan di Kumham gitu sebagai badan hukum. Bang Taufik, mungkin pentingnya organisasi ini untuk mewadahi teman-teman khususnya jurnalis infotainment, bagaimana dari Bang Taufik sendiri? Ya, terima kasih. Selama ini kan kita tahu bahwa tidak semua teman-teman yang ada di lapangan jurnalis itu atau pekerja jurnalis itu terlindungi secara hukum. Apakah itu organisasi resmi seperti PWI yang berada di bawah naungan Dewan Pers ya Bang ya. Jadi banyak Bang Dio membaca bahwa banyak teman-teman yang terutama karena mungkin Bang Dio sering berinteraksi dengan teman-teman infotainment tidak punya induk atau wadah yang bisa menampung untuk bagaimana memperhatikan risiko-risiko kerja kita di lapangan. Tadi Bang Dio mencontohkan bahwa banyak teman-teman yang sekarang kita tahu punya YouTube sendiri, punya TikTok atau medsos sendiri, yang risiko kerjanya tentu kita paham juga di lapangan. Kita tidak bisa ketika ada klien atau narasumber yang komplain terhadap pemberitaan ataupun hasil yang kita produksi, itu secara pembelanya secara undang-undang pers, karena kita tidak masuk dalam situ. Kalau ada undang-undang pers mungkin hak jawab itu berlaku, tapi karena kita tidak ada, maka Bang Dio melihat peluang ini, dan disinilah wadah itu Bang Dio untuk mendampingi teman-teman secara kelembagaan, secara hukum, kira-kira itu. Tapi bukan hanya itu, mungkin nanti ke depan juga kita akan coba untuk bagaimana teman-teman ini memperhatikan keselamatan kerja, ya, selain tadi risiko kerja ya Bang ya. Itu banyak hal nanti yang setelah nanti ini baru pas malam ini baru pertama kita terbentuk, kebetulan alhamdulillah dapat amanah dari teman-teman semua, saya sebagai ketuanya. Nanti kita akan mencoba menyusun kepengurusan secara lengkap dan membentuk ADART, apa hak dan tanggung jawab anggota dan pengurus itu. Nanti di situ nanti kita akan bergerak bersama bahwa perkumpulan jurnalis infotainment Indonesia ini dari kita untuk kita, mungkin seperti itu. Bang, bicara kepengurusan sendiri nantinya itu Bang Deo dan Pak Taufik yang memilih atau menunjuk langsung atau seperti apa? Jangan sampai dengan case yang udah hampir rata-rata organisasi yang kita temuin tuh orangnya lu lagi kasarnya gitu sih Pak. Gimana penentuannya? Ya, tadi kan di pemilihan tadi kan ada 2 polar utama ya, yaitu terpilihnya Bang Taufik sebagai yang nomor 1 dan kedua Bang Loteng sebagai nomor 2. Berarti itu kan ada perbedaan suara kan tipis. Nah, jadi itu menjadi ukuran di mana bahwasanya ada 2 pemilih besar terhadap kedua orang ini. Artinya 2 orang ini yang paling disukai. Dan harapan saya sih Bang Taufik nanti juga merangkul pemilih kedua, yang keterpilih kedua mungkin jadi wakil ketua kan begitu. Setelah itu baru dipilihlah pengurus yang lainnya gitu. Setelah itu kemudian nanti yang 2 ini yang merembuk, karena tentunya begini, setelah saya baca ada pemilih preferensi kepada Pak Taufik, ada pemilih preferensi kepada Pak Loteng, ada juga preferensi kecil kepada Ical kan begitu kan. Tapi kita anggaplah yang 2 polar ini, pilar ini yang utama. Jadi nanti rembukan antara Bang Taufik dengan Bang Loteng. Mungkin Bang Loteng karena kedua berarti kan sebenarnya bisa jadi posisi wakil ketua kan gitu. Jadi 2 tim ini, Bang Loteng sama Bang Taufik ini yang akan memilih siapa pengurus-pengurusnya. Tentunya posisi-posisinya nanti ditetapkan berdasarkan kebutuhan keanggotaan dan kebutuhan pengurus. Misalnya sekretaris 1, sekretaris 2, atau bidang pariwisata atau bidang apa itu nanti dirumuhkan berdua begitu. Jadi cukup mewakili, karena representasi berdua ini adalah 18 plus 21 kan, artinya sekitar 39 suara kan, sudah memenuhi quorum dari teman-teman yang ada. Jadi silakan nanti siapa yang berpilar kepada Bang Taufik, siapa yang berpilar kepada
si Bang Loteng, saya nggak tahu karena kan itu kan anonim ya semua ya, asumsi pemilihnya ya. Jadi tinggal mereka berdua yang akan memutuskan. Itu harapannya. Tapi teman-teman anggota juga kan punya hak satu suara sebenarnya kan, bisa juga memberikan masukan-masukan. Ini di tahap berikutnya ketika penentuan siapa pengurusnya, begitu, dan apa aja sih yang dibutuhkan di keanggotaan ini, begitu. Di organisasi ini, apakah perlu bendahara, apakah tidak, apakah perlu sekretaris, apakah tidak, apakah perlu bagian kesehatan, apakah tidak. Nanti yang memikirkan adalah dua pimpinan ini, begitu. Oke. Ya. Terima kasih.